Muhammad Qasim tidak pernah mengklaim dirinya sebagai apapun di masa depan. Ia hanya merasa bertanggung jawab membagikan mimpi-mimpinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk menyampaikannya kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia, di mana mimpinya berisi tentang peringatan, petunjuk, sekaligus kabar gembira. Peringatan bahwa kita akan menghadapi peristiwa-peristiwa besar yang sudah Rasulullah sabdakan 14 abad yang lalu. Petunjuk bahwa untuk selamat dari peristiwa-peristiwa besar itu kita harus menyelamatkan diri dari segala perbuatan syirik dan bentuk-bentuknya. Kabar gembira bahwa ketika umat Islam membersihkan diri dari segala kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemenangan demi kemenangan, sehingga tercipta kedamaian dan keadilan merata. Tidak ada lagi kemiskinan, manusia berbondong-bondong masuk Islam, sehingga Muslim akan menjadi agama terbesar di dunia. Dan kondisi ini berlangsung hingga 7 sampai 8 tahun. Itulah kabar utama yang dia sampaikan. Kami pun tidak memaksa siapapun untuk mempercayainya. Bagi yang mempercayai kabar tersebut, maka kita akan mempelajari bagaimana detail bentuk syirik yang disebutkan di dalam mimpinya. Dan sekali lagi, kami tidak akan memaksa keyakinan orang lain terkait hal-hal yang mereka tidak anggap sebagai bentuk kesyirikan. Kami hanya berusaha menghindari apa yang kami yakini sebagai perbuatan dan bentuk kesyirikan, tanpa memaksa orang lain meyakini apa yang menjadi keyakinan kami. Inilah wujud kebebasan dalam meyakini perkara agama sesuai keyakinan kita masing-masing. Bagi kami, mimpi Muhammad Qasim menjadi petunjuk dalam memilih hukum yang telah ada, namun masih diperdebatkan para ulama. Contohnya, hukum memajang gambar dan patung makhluk hidup. Ada ulama yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Sesuai petunjuk mimpi Muhammad Qasim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadap segala bentuk penandingan terhadapnya, termasuk gambar yang menyerupai makhluk hidup, maka kami mengikuti pendapat ulama yang melarang hukum merunduk dan sujud di hadapan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik makhluk hidup maupun kuburan. Pendapat ulama beragam, dari makruh hingga haram. Sesuai petunjuk mimpi Muhammad Qasim, hal itu tidak disukai Allah, maka kami meninggalkannya. Hukum penggunaan emoji yang menyerupai makhluk hidup, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Dalam mimpi Muhammad Qasim juga disebutkan bahwa itu termasuk syirik modern, maka kami mengikuti pendapat ulama yang melarangnya. Dan seterusnya, kami telah meneliti isi mimpi-mimpi Muhammad Qasim tentang kesyirikan dengan landasan hukum yang ada. Artinya, mimpi Muhammad Qasim tidak menciptakan hukum baru, melainkan memperkuat hukum yang telah ada namun mungkin masih diperselisihkan ulama. Karena mimpi, sebagaimana hadis doif, bukanlah hujah atau dalil syaro, sehingga tidak ada hukum baru yang dibangun berdasarkan mimpi. Mimpi dapat menjadi acuan dalam memilih di antara beberapa opsi yang ada. Salah satunya memilih hukum yang diperdebatkan ulama. Bahkan ada syariat syalat istikharah yang hasilnya terkadang berupa mimpi atau kecondongan pada salah satu pilihan. Mimpi juga dapat menjadi gambaran masa depan. Lalu, bagaimana menjawab pertanyaan apakah mimpi orang yang sholatnya jarang harus ditolak? Seperti yang kita ketahui, orang yang meninggalkan sholat dapat dikategorikan ke dalam beberapa hukum. Pertama, jika ia meninggalkan sholat karena kemalasan, ia dihukumi sebagai orang fasik. Kedua, jika ia meninggalkan sholat karena menganggap sholat fardu tidak wajib, ia jatuh ke dalam kekufuran yang mengeluarkannya dari agama Islam. Muhammad Qasim tidak pernah menyatakan bahwa sholat fardu tidak wajib. Ia hanya mengaku jarang sholat dan hanya melakukannya jika ada keinginan, tetapi tidak melakukannya jika malas. Jadi, ia termasuk kategori orang fasik. Mimpi adalah sebuah kabar atau berita. Bahkan Rasulullah menyebutnya sebagai 1/46 bagian dari kabar kenabian yang masih tersisa. Oleh karena itu, mimpi Muhammad Qasim perlu diteliti terlebih dahulu, dan tidak serta-merta ditolak hanya karena secara agama ia termasuk orang fasik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maka, kesimpulannya, mimpi Muhammad Qasim dapat diterima atau ditolak tergantung pada kesesuaiannya dengan dalil Al-Quran dan hadis, atau pendapat ulama yang ada.